Dalam seri ke-149 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Iwan Dahlan sebagai Rakai Linggar, Chris Urspon sebagai Rakuti, Beni sebagai Gorasa, Bimo sebagai Setagraha, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam cerah, bulan menerangi Mayapada. Dang Acarya Siwanata duduk di atas arca Singabatu. Pimpinan pusat pendidikan para tanda itu sedang mengajar seni sastra kepada siswa-siswanya. Dan sebagai selingan, dia menyuruh Rasemi membacakan syair-syairnya. Syair-syair tentang kaula, tentang kewajibannya, tentang tugas-tugasnya mengabdi kepada raja. Hai para kaulaku, para kaula semuanya, kalian harus bekerja untuk menjunjung tinggi martabat Wilwa Tikta. Golongan Brahmana harus menyumbangkan buah pikirannya yang cemerlang, agar negeri ini semakin maju dan berkembang. Golongan kesatria harus mampu merintis pembaruan zaman. Ambillah buku-buku ilmu pengetahuan, makanlah buku-buku itu, sehingga isinya terserap di dalam darahmu. Golongan Waisya harus bekerja dengan baik menggarap sawah, beternak lembu, dan berdagang dengan hati yang jujur. Musnahkan hama-hama tanaman dan hasilkan panen yang baik. Tanamlah pohon-pohon pinang, pohon jarak, pohon buah-buahan, dan juwawut. Jika perut kenyang, maka pikiran tidak mudah digelapkan setan. Hai para pujangga, para upapati, para sudarma papati, tukang pahat, tukang ukir, ahli-ahli kerawitan, ahli-ahli bangunan, semua saja dari golongan Waisya. Janganlah melalaikan tugas. Janganlah minta upah terlalu tinggi. Semua pekerjaan harus kau selesaikan dengan rasa bakti. Bakti kepada negara dan bakti kepada raja. Tukang gerabah harus membuat tempayan yang kokoh, sehingga airnya tidak bocor. Tukang bangunan harus membuat gambar-gambar bangunan yang indah dan bermanfaat. Sudarma Papati harus membuat prasasti-prasasti, mencatat kejadian-kejadian sejarah, jangan sampai ada yang tercecer. Pujangga harus pandai merangkai kata, menciptakan karya seni sastra untuk menjunjung tinggi negara sampai gemanya terdengar di mancanegara. Dan inilah tugas serta kewajibanmu. Hai para prajurit, jangan sampai pedangmu berkarat. Nyalakan api semangatmu untuk mengusir musuh. Dan kau para tukang pahat istana, bongkarlah gunung, ambillah batu-batu yang keras, bentuklah menjadi arca-arca bernilai seni tinggi. Sebab mereka akan menjadi jejak sejarah kebudayaan kita. Dan kalian, wahai kaum Sudra, hiduplah dengan tenang dan damai. Negeri Wilwa Tikta menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikianlah syair hamba. Jika ada kekurangannya, hamba mohon Bapak Dang Acarya Siwanata sudi menunjukkannya. Bagus, ya, bagus. Bagus sekali Rasemi. Sekarang berilah tepuk tangan untuk temanmu yang baru ini, Rasemi. Kau Rakai Linggar? Mari, silakan masuk. Terima kasih, Rasmi. Ada apa, Rakai Linggar? Tidak biasanya kau malam-malam datang bertemu kemari. Ya,
Aku hanya ingin tahu sedikit, Rasmi. Kalau tidak salah, dulu kau datang ke pusat pendidikan ini berdua. Iya. Bersama seorang temanmu. Di mana dia sekarang? Entahlah, Raka Linggar. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerimanya sebagai siswa di sini. Dengar, Rasmi. Baru saja aku datang dari kota Raja Majapahit. Aku mendengar kabar yang kurang menggembirakan. Apakah temanmu itu bernama Rakuti? Iya, benar. Dia memang bernama Rakuti. Ada apa, Raka Linggar? Kalau tidak salah, temanmu itu sekarang dijebloskan ke ruang tahanan. Apa? Rakuti dijebloskan ke ruang tahanan? Iya. Oh. Konon menurut cerita prajurit-prajurit Majapahit, Rakuti mengamuk di alun-alun. Tapi dia segera dapat diringkus. Dia dicambuk sampai punggungnya terluka parah. Dan setelah itu, Gusti Ramapati menyuruh prajurit-prajurit menjebloskan Rakuti ke ruang tahanan. Menurut berita yang sempat kutangkap, Rakuti sekarang disatukan dengan narapidana Pati. Oh. Kasihan sekali. Rakuti memang berdarah panas. Aku sudah beberapa kali memberinya peringatan. Kasihan dia. Baiklah, Rasmi. Hanya itu yang ingin kusampaikan kepadamu. Selamat malam. Terima kasih, Raka Linggar. Terima kasih atas perhatianmu. Siapa orang itu? Jangan ribut-ribut. Dia sedang tidur. Siapa dia? Kulihat sepertinya kau takut sekali padanya. Semua tawanan di sini tidak ada yang berani melawan Setagraha. Dia adalah bekas pimpinan perampok. Dia sudah membunuh lebih dari 10 orang. Yang 2 orang adalah saudagar kaya. Dia dijatuhi hukuman mati beberapa bulan yang lalu. Tapi tidak seharusnya kalian takut pada bekas kepala perampok. Di sini kita sama-sama tahanan. Mengapa harus takut? Jangan keras-keras, Rakuti. Kalau dia sampai mendengar kata-katamu, dia pasti akan marah. Dan kalau dia marah, kau tidak perlu menunggu pelaksanaan hukuman matimu. Dia pasti akan membunuhmu di tempat ini. Kalau begitu, dia lebih kejam daripada seorang Algojo. Itu dia. Makan malam sudah tiba. Ayo, Rakuti. Kau juga harus mengambil jatah makanan malammu. Walaupun tidak banyak, ya lumayan untuk mengganjal perut. Memang benar. Beberapa orang prajurit mendorong 2 gerobak kecil. Di atas gerobak puluhan tempurung kelapa ditumpuk-tumpuk. Itulah jatah makanan untuk para tahanan. Isinya hanyalah jagung rebus yang sedikit ditaburi garam. Gorasa dan Rakuti mengulurkan tangannya. Seorang prajurit meletakkan 2 tempurung kelapa. Gorasa segera mengambil tempat duduk. Rakuti duduk di sebelahnya. Ya, beginilah cara kita makan, Rakuti. Enak ataupun tidak enak, ya harus kita makan. Demi kesehatan kita sendiri. Kalau kau tidak doyan makan seperti ini, kau akan rugi. Aku sudah biasa mengembara di dalam hutan. Aku sudah seringkali makan akar-akar kayu ataupun daun-daunan. Jagung rebus ini lebih baik dibandingkan makanan orang hutan. Gorasa menyuap jagung-jagung rebus. Sementara Rakuti masih sibuk memeriksa isi patoknya.
Tapi pada saat tangannya mau meraih jagung-jagung rebus di dalam batok, sebuah telapak kaki menginjak pahanya. Rakuti terkejut. Dia segera mengangkat wajahnya. Seorang laki-laki berbadan tegap, bercambang lebat, berdiri dengan angkuh. Sementara telapak kaki kanannya masih menginjak paha Rakuti. Laki-laki itu tersenyum dingin. Gorasa menyenggol pundak Rakuti diam-diam sambil berbisik. Jangan dilayani, Rakuti. Lebih baik mengalah saja. Dia mau apa sebenarnya? Dia tidak boleh berbuat seperti ini. Lihatlah. Dia telah menginjak paha saya. Apa yang dia inginkan? Monyet, jangan bisik-bisik. Kamu orang baru di sini. Kamu belum tahu siapa aku. Kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Peraturan apa? Tanyakan pada Kurasa atau yang lain. Peraturan apa yang kumaksudkan? Begini, Rakuti. Karena kau orang baru di ruang tahanan ini, kau tidak boleh mengambil jatah makanmu. Mengapa tidak boleh? Aku juga lapar. Aku butuh makanan. Itu sudah peraturannya, Rakuti. Lalu siapa yang akan mengambil jatah makanku? Kalau kau tidak rela jatah makanmu kuambil, kau harus merelakan nyawamu kucabut. Cukup jelas. Begitu. Iya, sepertinya cukup jelas. Baiklah, Setagraha. Kau boleh mengambil jatah makanku. Silakan. Nah, begitu lebih menyenangkan. Kau tahu apa artinya Setagraha? Setagraha artinya buaya putih. Aku memang seekor buaya di ruang tahanan ini. Siapapun juga yang berani melawan perintahku, akan kumangsa, akan kutelan sampai ke lubang duburnya. Mari sini. Kau tidak perlu makan malam ini. Kau baru boleh makan setelah tinggal di sini 7 hari lamanya. Tahu? Sekalipun darah Rakuti serasa mendidih, tapi dia berusaha untuk menahan diri. Hal itu disebabkan punggungnya masih terasa pedih. Tapi apa yang dilakukan Setagraha benar-benar sangat menjengkelkan. Rakuti tidak dapat menerima kata-kata kasar seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada bekas pimpinan perampok itu. Setagraha langsung mengambil tempat duduk di sudut ruangan. Pada saat dia sedang menyuap makanan dari dalam batok atau tempurung kelapa, Rakuti berdiri. Hei, mau apa kau? Ayo duduk kembali di sana. Jangan ganggu aku. Lihatlah. Aku sedang makan. Seekor buaya putih sedang bersantap. Setagraha tertawa terbahak-bahak. Potongan-potongan jagung rebus sampai muncrat dari mulutnya. Rupanya dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rakuti. Rakuti mendadak membuka kancing celananya. Dan apa yang dilakukan Rakuti benar-benar membuat terkejut penghuni ruang tahanan. Rakuti mengencingi batok tempat makanan Setagraha. Rakuti! Rakuti! Apa yang kau lakukan itu? Rakuti! Tiba-tiba wajah Setagraha menjadi merah padam. Matanya mendelik, bibirnya gemetaran. Sementara itu Rakuti berdiri dengan tenang. Tiba-tiba Setagraha bangkit. Dia meludahkan jagung-jagung rebus ke lantai ruangan. Cuy! Anjing jalanan. Orang ini kepingin tidak bernyawa lagi rupanya. Ada apa, Setagraha? Bukankah makananmu menjadi lebih sedap? Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuh orang ini. Iya. Wah! Ayo semuanya minggir. Semuanya merapat ke dinding. Dan lihat. Aku akan membunuh orang ini. Akan kuremukkan kepalanya. Akan kuinjak-injak kepalanya.
Rakuti, apa kau sudah gila? Hah? Kau tidak tahu siapa orang itu? Bukankah aku sudah memberitahu siapa itu Setagraha? Berani sekali kau melakukannya. Kau bisa mati, Rakuti. Kau bisa mati di tempat ini. Tenanglah, Gorasa. Kalau memang aku harus mati, biarlah. Aku akan mati dengan tersenyum. Tapi mudah-mudahan bukan aku yang mati, tapi orang yang telah minum air kencingku itu. Kurasa, minggir kau. Atau barangkali kau tidak sayang nyawamu. Kau mau membela si keparat itu? Setagraha, kukira apa? Kukira Rakuti tidak bermaksud menghinamu. Kukira dia hanya bermain-main. Bermain-main? Dia sudah membuang kotoran di tempat makananku. Dan itu tidak dapat digolongkan sebagai permainan. Aku harus membunuh orang ini. Seumur hidupku, aku belum pernah dihina seperti ini. Ayo, cepat minggir, Kurasa. Kalau kau masih berdiri di situ, jangan salahkan aku. Setagraha langsung mengirimkan pukulan bertubi-tubi. Rakuti melompat ke samping, dan Setagraha hampir saja menubruk dinding ruang tahanan. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Matanya berapi-api. Kembali dia menyerbu, tapi rupanya dia tidak tahu siapa itu Rakuti. Rakuti yang sudah menyiapkan aji segara geni menyambut serangan Setagraha. Dia mati. Setagraha mati. Lihatlah. Rakuti dapat membunuh dia. Rakuti dapat membunuh Setagraha. Benar. Setagraha mati. Rakuti. Pukulanmu luar biasa. Kau dapat membinasakan bekas perampok ini dengan sekali pukul. Luar biasa. Barangkali ada yang ingin membela kematian Setagraha. Ayo, terus terang saja. Aku sanggup melayani siapa saja yang berdiri di pihak orang ini. Ayo, majulah ke depan. Tidak Rakuti. Mereka semuanya senang melihat kematian Setagraha. Orang ini jahat sekali. Dia tidak segan-segan memukul teman. Bahkan belum lama ini, dia membunuh 2 orang teman kami. Sekarang dia sudah mampus. Rakuti, lihatlah. Prajurit datang kemari. Ada apa ribut-ribut? Siapa itu yang tergeletak? Pasti ada perkelahian. Dia yang salah, Tuan Prajurit. Setagraha yang salah. Kami terpaksa membunuh orang ini. Dia selalu membuat kacau di ruangan ini. Apa dia benar-benar sudah mati? Sepertinya dia terluka parah. Lihat saja. Hidungnya berdarah. Juga telinganya mengeluarkan darah. Kalau begitu, cepat keluarkan dia. Orang yang sudah mati tidak perlu ditahan lagi. Ayo, seret orang itu keluar. Kau jangan diam saja. Seret Mayat Setagraha diseret pergi. Rakuti kembali duduk di lantai ruangan tahanan. Perlahan-lahan Gorasa menghampirinya, kemudian duduk di sebelahnya. Rakuti, rupanya kau seorang pendekar hebat. Kau mempunyai pukulan dahsyat. Aku tidak gentar menghadapi 10 orang seperti Setagraha. Sekarang, kau menjadi pimpinan ruang tahanan ini, Rakuti. Tidak akan ada yang berani melawanmu. Bagaimana teman-teman? Kita angkat Rakuti menjadi pimpinan. Apakah kalian setuju? Ya! Nah, Rakuti. Rupanya mereka semuanya setuju. Sekarang kau bebas berbuat apa saja.
Kau bahkan boleh mengambil jatah makan siapa saja. Kau harus makan paling kenyang di sini. Kau harus tidur paling nyenyak. Kau telah menempati kedudukan Setagraha yang sudah mati. Kau pikir aku senang menjadi pimpinan kalian? Tapi Rakuti, kau memang berhak menjadi pimpinan kami. Kau kuat, kau sakti. Tidak ada yang berani melawanmu. Kau pantas menjadi pimpinan kami. Apa senangnya menjadi pimpinan orang-orang tahanan seperti kalian? Kau mempunyai hak istimewa. Seperti yang sudah kukatakan, tak ada yang berani melarang keinginanmu. Pokoknya kau boleh berbuat apa saja, sesuka hatimu. Kami akan menuruti segala perintahmu. Gorasa, kalau aku hanya ingin menjadi pimpinan seperti ini, aku tidak perlu bersusah payah datang ke kota Raja Majapahit. Rakuti, kau memang aneh sekali. Kau bukan bekas perampok. Kau juga tidak pernah mencuri. Sepertinya kau berasal dari keluarga baik-baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku memang ingin menjadi seorang pemimpin, Gorasa. Seorang pemimpin yang besar. Seorang pemimpin yang mempunyai rakyat berjumlah ratusan ribu. Seorang pemimpin yang mempunyai wilayah pelabuhan Tuban sampai Kadipaten Blambangan. Oh, pemimpin apa itu? Aku belum pernah mendengar ada seorang pemimpin yang mempunyai wilayah yang begitu luas. Aku ingin menjadi seorang raja, Gorasa. Apa? Kau ingin menjadi apa, Rakuti? Iya, aku ingin menjadi raja. Ada apa? Mengapa kalian tersenyum-senyum? Apakah ada yang lucu? Sekarang aku lebih tidak mengerti lagi, Rakuti. Kau ingin menjadi raja. Rakuti ingin menjadi raja. Raja di mana maksudmu? Raja Majapahit. Sudah mempunyai seorang... Akulah yang pantas menjadi Raja Majapahit. Sudahlah, Rakuti. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Ya, kau memang hebat. Kau mempunyai ilmu pukulan yang dahsyat. Barangkali kau pernah malang melintang sebagai seorang pendekar. Tapi tidak ada seorang pun pendekar yang ingin menjadi raja. Baru kali ini aku mendengarnya. Kau boleh tidak percaya, Gorasa. Tapi memang itulah cita-citaku. Bagaimana kau bisa meraih cita-citamu, sedangkan sekarang ini kau berada di ruang tahanan bersama kami? Aku yakin suatu ketika aku pasti akan keluar dari sini. Aku tidak akan selamanya di ruang tahanan ini. Iya, memang. Kita semua akhirnya akan keluar dari tempat ini. Tapi, tidak untuk memperoleh kebebasan, melainkan untuk memperoleh kematian. Para Algojo akan menjemput kita, Rakuti. Dan mereka akan mengantarkan kita ke lubang maut. Iya, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Kau harus menyadari hal ini. Maka lebih baik, ya, lupakan saja cita-citamu itu, Rakuti. Gorasa, kau tidak perlu menasihati aku. Aku justru ingin mengajak kerjasama denganmu. Juga dengan kalian semuanya. Jika suatu ketika aku memperoleh kesempatan, aku akan memberontak pada pemerintah Majapahit. Apakah kalian mau membantu aku? Tunggu dulu, Rakuti. Tunggu dulu. Apakah kau tidak sedang bermimpi? Setiap laki-laki harus bermimpi. Apa artinya memperjuangkan sebuah mimpi? Sebuah mimpi bisa saja menjadi kenyataan jika kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Itulah keyakinanku. Ya, kalau begitu, baiklah, Rakuti. Aku bersedia membantumu. Aku sendiri tidak begitu yakin. Sekarang kita menjadi orang-orang tahanan. Kita tidak tahu nasib apa yang telah menunggu di depan kita. Suatu saat, para Algojo bisa saja datang menjemput kita. Dan kita akan pulang tinggal nama. Ya, tapi baiklah,
Rakuti, aku akan bermimpi bersamamu. Ayolah teman-teman, kita sambut pimpinan kita yang baru. Marilah kita bermimpi bersama Rakuti. Hidup Rakuti! Hidup Rakuti! Begitulah anak-anak, ada beberapa macam gelar atau tata rakit perang di dalam perang besar. Ada gelar yang namanya Gajah Bangun. Ada gelar perang yang namanya Tiradameta. Ada gelar Sapit Urang. Ada gelar Samudra Rob. Salah satu contoh ialah pada saat perang besar antara prajurit-prajurit Kediri di bawah pimpinan Prabu Kertajaya melawan prajurit-prajurit Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Waktu itu prajurit-prajurit Kediri menggunakan gelar perang Sapit Urang. Sedangkan Ken Arok merakit tata gelar Gajah Bangun. Prajurit-prajurit Kediri dapat dihancurkan. Gelar Sapit Urang murat-marit, dan akhirnya mereka semua tunggang langgang. Yang masih bertahan dibinasakan. Kediri jatuh ke tangan Ken Arok pada tahun 1222. Ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Dalam setiap perang besar, harus ada seorang Senopati Agung. Senopati Agung inilah yang menjadi pimpinan tunggal atau kepala gelar perang. Senopati Agung dibantu oleh 2 orang senopati yang lain. Senopati Pengapit Kanan dan Senopati Pengapit Kering. Pada saat terjadi perang besar antara prajurit-prajurit Majapahit melawan Kediri, Dyah Sangramawijaya adalah Senopati Agung. Sedangkan Panglima Lembusura adalah Senopati Pengapit Kanan dan Ronggolawe Senopati Pengapit Kering. Nah, anak-anak, rupanya waktunya sudah habis. Marilah kita istirahat. Besok akan kita teruskan. Ada apa, Rasmi? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya ingin minta izin untuk pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa ke kota Raja Majapahit? Saya mempunyai keperluan sedikit, Bapak. Saya ingin menemui paman saya untuk menyampaikan sesuatu hal penting yang menyangkut keluarga. Tapi kalau Bapak tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa, Bapak. Kapan kau mau pergi ke kota Raja Majapahit? Ampun, Bapak. Kalau Bapak mengizinkan sekarang, saya akan berangkat. Kalau begitu, mengapa kau tidak menunggu besok? Besok adalah hari Buddha. Besok merupakan hari libur. Kau bisa pergi kemana saja. Semua siswa boleh pergi sesuka hatinya, karena tidak akan ada pelajaran. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak tahu soal itu. Kalau begitu, baiklah. Besok pagi saja saya akan pergi ke kota Raja Majapahit. Terima kasih, Bapak. Rasemi kemudian menghaturkan sembah sebelum melangkah keluar dari ruangan Sang Parinata, pimpinan pusat pendidikan para tanda. Dia bergegas melangkah menuju ke sebuah wisma yang terletak paling ujung. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengetok pintu lirih.
Kau murid baru itu ya? Mau apa? Maaf. Apakah kau yang bernama Rakai Warak? Iya, benar. Aku Rakai Warak. Apakah besok kita semua libur? Iya. Setiap hari Buddha, kita memperoleh libur. Kita tidak perlu belajar. Hari itu adalah hari kita untuk bersenang-senang. Kita boleh pergi kemana saja sesuka hati kita. Sebenarnya, aku ingin menggunakan hari itu untuk bersenang-senang. Tapi, ya, sayang sekali. Aku belum pernah kemana-mana. Maukah kau menemani aku bersenang-senang? Apa kesenanganmu, Rasmi? Maaf, Rakai Warak. Aku terpaksa berterus terang kepadamu. Kita akan tinggal bersama-sama di tempat ini cukup lama. Kita akan menjadi sahabat. Mengapa kita tidak berterus terang? Katakan saja, apa kesenanganmu? Barangkali aku bisa membantumu. Rasmi membisikkan sesuatu ke telinga Rakai Warak. Rakai Warak, pemuda berbadan tegap dan bertampang kasar itu tercenung sesaat. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Iya, aku tahu. Aku tahu kesenanganmu, Rasmi. Perempuan. Rupanya kau senang bermain-main dengan perempuan, ya? Iya. Bagus. Bagus sekali. Tapi aku tidak bisa membantumu, Rasmi. Kecuali kau senang minum tuak. Lihatlah. Setiap hari aku selalu minum tuak. Jika hari Buddha, aku tidak pernah pergi kemana-mana, kecuali untuk membeli sekendi tuak. Aku juga suka minum tuak, tapi tidak terlalu banyak. Ingat, Rasmi, di sini dilarang keras minum tuak. Jangan sampai ketahuan Bapak dan Acarya Siwanata. Kalau sampai beliau tahu, aku akan dipecat. Karena itu, awas, Rasmi. Jangan kau bocorkan kesenanganku ini. Untuk apa aku membocorkannya, Rakai Warak? Apa keuntunganku? Ya, baiklah. Sayang sekali. Kalau saja kita mempunyai kesenangan yang sama. Tapi, tunggu dulu, Rasmi. Apa itu? Kalau kau senang bermain-main dengan perempuan, kau bisa minta tolong pada Rakai Kembar. Kau tahu kan Rakai Kembar? Rakai Kembar? Yang mana ya? Dia adalah siswa yang paling lama belajar di pusat pendidikan ini. Orangnya tinggi, paling jangkung. Iya. Aku tahu. Baiklah, Rakai Warak. Aku akan menemui Rakai Kembar. Iya. Selamat bersenang-senang, Rasmi. Terima kasih, Rakai Warak. Aku tidak menduga sama sekali, Rasmi. Wah, wajahmu halus. Iya. Potonganmu seperti seorang perempuan. Tapi rupanya kau juga gemar bermain wanita. Di mana biasanya kau bermain-main dengan wanita, Rakai Kembar? Aku kenal beberapa tempat. Tapi yang paling baik ialah di desa Tumpih Angin. Di sana perempuannya cantik-cantik. Dia langsung membersihkan tubuhnya di pancuran belakang Wisma. Setelah berdandan rapi, Rasmi melangkah ke Wisma kediaman Rakai Kembar. Dan mereka pun berangkat ke desa Tumpih Angin. Desa Tumpih Angin terletak di sebelah barat kota Raja Majapahit. Tumpih Angin memang nama sejenis makanan yang di dalamnya kosong. Memang pada zaman dulu, warga desa itu banyak membuat makanan tumpih angin yang kemudian mereka jual berbondong-bondong ke kota Raja Majapahit. Maka selanjutnya, desa itu pun terkenal dengan sebutan Desa Tumpih Angin. Rakai Kembar memacu kudanya, sementara Rasmi membuntuti di belakang. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah halaman yang sangat luas. Wah,
Sepertinya kau sudah biasa sekali, Rasmi. Mengapa tak ada di antara teman-teman kita yang pergi kemari, Rakai Kembar? Wah, mereka mempunyai kesenangan yang berbeda-beda. Selama ini hanya aku sendiri yang senang pergi ke tumpi angin. Tapi sekarang aku memperoleh seorang teman. Ayo Rasmi. Iya. Kau akan segera melihat barisan bidadari di sini. Kau boleh memilih salah satu di antara mereka. Tunggu dulu, Rakai Kembar. Aku hanya mempunyai 10 kepeng uang perak. Sudahlah. Lalu? Jangan pikirkan soal itu. Yang penting kita bersenang-senang. Kulihat ada banyak bangunan di sini. Apakah semuanya berisi bidadari? Iya, semuanya berisi bidadari. Ayolah Rasmi. Aku sudah tidak sabar lagi nih. Iya. Sebaiknya kita berpisah saja, Rakai Kembar. Aku akan mencari bidadari sendiri. Hah? Rupanya kau ingin menikmati kesenanganmu secara pribadi ya? Iya. Baiklah, tidak apa. Kau bebas pergi kemana kau suka, Rasmi. Tapi kalau kau mau mencari aku, tuh, carilah di sana. Oh, iya. Itu, di bangunan yang paling indah itu. Iya. Aku pasti ada di situ. Rakai Kembar segera melompat. Tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon hias. Rasmi masih berdiri sesaat lamanya. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia melangkah perlahan-lahan, sementara otaknya bekerja menyusun rencana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Rasmi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-6 yang akan datang. Bencana di atas Rontal. Sampai